Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya, kami dari Great Commission Gospel Ministry, dalam bahasa Indonesia yaitu Pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya ialah Pendeta Cornelius Ritiau. Terima kasih kepada Tuhan bahwa sekali lagi kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas hari ini, hari yang baru. Berikan kami hati yang baru, bahkan roh yang baru, supaya kami boleh sungguh-sungguh beribadah kepadamu sambil mendengar firman-Mu yang hidup itu. Ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu memenuhi hamba, sehingga ketika hamba berbicara, semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ampunilah segala dosa hamba, supaya hamba boleh membawa firman-Mu dan hati hamba disucikan oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Semua kita katakan, amin. Ya, saya ada dua notes, saya taruh seperti ini, saudaraku. Hal yang terpenting di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu hidup mematuhi firman dan perintah Allah, khususnya firman Yesus Kristus, kemana saja kita pergi atau kita berada. Dan note selanjutnya saya taruh seperti ini. Janganlah kita menjadi seperti Adam dan Hawa, di mana mereka mengabaikan atau melanggar perintah Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, seperti kita tahu bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar firman Allah. Judul pada hari ini kita akan lihat bersama, yaitu judulnya Pentingnya Bersaksi. Pentingnya bersaksi. The importance of witnessing. Kita akan lihat notes sekali lagi sebelum saya masuk dalam poin nomor 1, yaitu pentingnya bersaksi tentang Yesus Kristus dan kerajaan Allah kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, baik atau tidak baik waktunya atau keadaannya, dan khususnya bersaksi kepada semua sanak keluarga kita sendiri dahulu. Ya saudaraku, kita ini sering bersaksi keluar, tapi kita lupa bahwa saudara kita pun perlu mendengar tentang Injil Kristus. Ya, poin nomor 1 yaitu Yesus diutus. Yesus diutus. Jesus was sent. Kita akan lihat Lukas 4 ayat 43 berkata seperti ini. Tetapi ia, yaitu Yesus, berkata kepada mereka, murid-muridnya, juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Ya, Tuhan Yesus berbicara bahwa dia juga harus memberitakan Injil. Coba kita lihat note-nya seperti ini. Tujuan tugas utama dari Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di sorga ke dunia ini ialah dia harus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Tetapi sebelum itu, sebelum dia ke kayu salib, dia juga diutus untuk harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tuhan Yesus datang, dia memberitakan Injil. Coba kita lihat poin nomor 2 dengan cepat, yaitu judulnya Amanat Agung. Amanat Agung. Bahasa Inggris, Great Commission. Great Commission. Coba kita lihat Markus 16 ayat 15. Ini Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berfirman. Lalu Yesus berkata kepada mereka, yaitu murid-murid dan pengikut-pengikutnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala, katakan segala makhluk, yaitu segala macam orang. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian,
dia berbicara kepada murid-muridnya. Coba kita lihat note-nya seperti ini. Perkataan Yesus ini adalah bukan sekedar saran saja, tetapi suatu ultimatum atau amanat agung kepada murid-muridnya atau kepada semua pengikut-pengikutnya, termasuk saudara dan saya pada masa ini. Amin. Dan jangan lupa bahwa amanat agung ini dicetuskan oleh Raja di atas segala raja-raja. Ya, Tuhan Yesus adalah Raja. Dia mencetuskan amanat agung ini. Jadi kita sebagai pengikutnya. Coba saya taruh note selanjutnya. Tetapi banyak kita yang mengaku diri sebagai Kristen atau pengikut Yesus sangat mengabaikan, bahkan merasa sangat tidak peduli dan tidak penting untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus ini. Coba saudara lihat di samping kiri kanan, di mana saudara berkumpul dengan orang Kristen, berapa yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus? Malah ada yang merasa jangan ngomong Tuhan Yesus nanti orang tersinggung begitu ya. Saya pernah dengar itu. Coba note selanjutnya seperti ini mengatakan, kira-kira Tuhan Yesus merasa sedih sekali apa tidak melihat banyak sekali orang Kristen yang telah diselamatkannya dari segala dosa-dosa mereka, tetapi sama sekali tidak mau bersaksi tentang dia kepada orang lain, khususnya kepada sanak keluarganya sendiri. Jadi perlu tidak saudara? Kita keluar, kita bersaksi ke gereja, kita lupa sanak keluarga kita. Ya, mungkin mereka belum percaya, mereka masih kepercayaan lain, belum percaya Tuhan Yesus. Kita lupa, kita anggap wah gampang Tuhan nanti bisa ini. Tapi kita akan lihat pelajaran ini. Coba kita baca Matius 28 ayat 19 dan 20. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa, yaitu orang-orang yang akan kita layani, menjadi muridku, yaitu Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah perintah atau amanat agung, saudaraku. Pergi. Tapi bukan soal perginya, yaitu soal memberitakan keselamatan melalui Tuhan Yesus. Amin. Coba kita baca ayat 20-nya, mengatakan seperti ini. Dan ajarlah mereka, yaitu orang-orang yang bertobat, melakukan segala, katakan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, pada murid-murid semua juga orang Kristen. Dan ketahuilah aku itu Yesus menyertai kamu berapa lama? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita pergi bersaksi, menginjil, jenderalnya di depan, jenderalnya bersama dengan kita. Kalau kita perang sekali, jenderal di belakang. Tapi Tuhan Yesus selalu bersama kita. Amin. Coba kita baca Yohanes 15 ayat 16, next. Ini juga perkataan Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, yaitu Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan atau memerintahkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi bukan hanya perginya, yang penting menghasilkan buah, yaitu atau jiwa-jiwa. Dan buahmu itu tetap tidak berbuah, terus berbuah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya padaku. Amin. Ini padamu. Ini janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji dia tidak pernah berdusta. Coba kita bisa baca note-nya. Note-nya seperti ini. Kalau Tuhan Yesus yang memilih, itu berarti bukan dia memilih kita sembarangan, betul? Atau serampangan, atau memilih asal-asalan saja. Dan untuk memuaskan atau menyenangkan hati kita. Dia tidak pilih supaya hati kita senang. Tetapi untuk menyenangkan hatinya, hati Tuhan Yesus. Dan untuk memuliakan nama dan kerajaannya. Betul? Dia pilih kita supaya namanya Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, coba next note selanjutnya. Maaf. Jadi, pertanyaannya bukan apakah kita mau dipilih, tetapi apakah kita sungguh-sungguh sudah siap untuk dipilih menjadi saksinya untuk pergi memberitakan Injil kemana dan di mana-mana saja. Saudara siap?
Pertanyaan bukan kita mau, tapi siap nggak dipilih. Coba kita baca Lukas 16 ayat 46 mengatakan seperti ini. Yesus berkata lagi, mengapa kamu berseru kepadaku, pada Yesus, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan atau perintahkan. Sangat menyedihkan sekali ya, tidak? Kita sering nggak panggil Tuhan? Sering. Coba kita lihat note seperti ini, saya taruh notenya. Mengatakan, seringkali kita berseru, Tuhan, Tuhan. Ketika kita beribadah, ya tidak? Ketika saudara saya beribadah, kita sebut Tuhan, Tuhan, haleluya, dan sebagainya. Ibadah di gereja, dan di mana-mana saja. Khususnya ketika kita menghadapi suatu masalah yang sangat sulit, sekali baik keuangan, betul? Kesehatan, apalagi Tuhan tolong, gitu ya. Usaha kita gagal, keluarga dan sebagainya. Tetapi dengan secara sadar dan sengaja kita tidak mau melakukan perintahnya. Kita berseru, Tuhan tolong saya, bisnis saya, family saya, keuangan saya dan sebagainya. Tapi kita tidak mau melakukan perintahnya. Coba Yohanes 12 ayat 26. Kita baca seperti ini. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, yaitu Yesus, ia atau pelayan, harus, katakan harus mengikut aku. Jadi saudara, kalau kita menjadi hamba Kristus, tidak bisa tinggal diam di rumah atau di gereja. Kita harus mengikut Tuhan Yesus. Dan di mana aku, Yesus berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, itu Yesus, ia akan dihormati Bapa di surga. Amin. Saudara mau dihormati Bapa di surga? Saya dihormati presiden aja udah senang, ya tidak? Saudara dikasih penghargaan dari presiden, senang tidak? Ya senang banget. Apalagi dihormati oleh Bapa di surga. Coba notis saya taruh seperti ini. Maaf. Tuhan Yesus menyebutkan setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengikut dia atau pelayan, jadi pelayan, atau dalam bahasa sehari-harinya pesuruh. Pelayan artinya apa? Pesuruh, betul tidak? Dan dalam bahasa Inggrisnya slave. Slave itu artinya budak. Slave, karena Tuhan adalah master, Tuhan kita, dan kita adalah slave. Apakah kita sungguh-sungguh bersedia untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi pesuruhnya? Bahasa Inggris untuk menjadi slave atau budaknya. Kita sedia enggak? Kadang-kadang ego kita menutup itu ya. Aduh, saya nggak mau disuruh-suruh gitu ya. Ya, coba kita note selanjutnya seperti ini. Katakan, bagi saya pribadi adalah suatu kehormatan dan privilege untuk menjadi seorang pelayan atau budaknya, budak Tuhan Yesus, budaknya Raja di atas segala raja-raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya dan semua orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Jadi saudara merasa satu kehormatan tidak? Bagi saya pribadi satu kehormatan, privilege yang sungguh-sungguh diberikan kepada kita untuk melayani. Amin. Supaya kita akan lihat poin nomor 3, yaitu orang kaya dan Lazarus. Orang kaya dan Lazarus. A rich man and Lazarus. A rich man and Lazarus. Coba kita baca Lukas 16 yang berbunyi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia kaya banget nih orangnya. Setiap hari dia pesta fora gitu. Ayat selanjutnya, ayat 20 mengatakan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Wow, jadi saudara bisa lihat keadaan Lazarus ya. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Wow, badan borok, pengemis, berbaring dekat depan pintu orang kaya itu. Ayat selanjutnya, dengan cepat kita baca, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan apa? Anjing-anjing datang dan apa? Mencilat borok. Aduh, ini keadaannya sedih sekali Lazarus ya. Ayat 22 terus kita baca dengan cepat. Kemudian matilah orang miskin itu Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Yaitu di mana? Di surga. Orang miskin ini Lazarus, dia mati duluan. Dia dibawa ke surga malaikat. Coba ayat 23 dengan cepat. Orang kaya itu juga mati.
kemudian lalu dikubur. Dan sementara ia apa? Menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya siapa? Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, mengatakan seperti ini. Lalu ia orang kaya tadi berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Luar biasa, saudaraku. Dulu dia mewah, sekarang dia kesakitan. 25, kita baca seperti ini. Tapi Abraham berkata, anak, ada orang kaya ini, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia, yaitu Lazarus, mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Berbalik ceritanya ya, saudaraku. Ayat 26, kita baca seperti ini. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang atau jurang yang tak terseberang, jadi tidak bisa dilewati. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, yaitu dari surga turun ke dia, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Jadi mau kita ke neraka nggak bisa, orang dari api juga ke surga nggak bisa. Ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Coba notis, saya taruh seperti ini. Tuhan Yesus yang berbicara di dalam cerita ini. Dan ini adalah bukan cerita perumpamaan. Sebab ada dua nama yang disebutkan oleh Yesus, yaitu siapa? Abraham dan Lazarus. Di mana ada cerita di Alkitab disebutkan nama, berarti cerita itu benar, true story. Di sini Abraham dan Lazarus disebut. Nah, selanjutnya kita baca seperti ini. Dan yang paling menarik di dalam cerita ini ialah orang kaya yang ada di alam maut, boleh saya katakan di neraka karena ada api, bisa atau sanggup memandang ke atas, ke surga. Dari alam maut dia bisa lihat Abraham. Dan dilihatnya Abraham di mana Lazarus, pengemis itu duduk di pangkuan Abraham. Jadi dia dari api yang panas, dia bisa lihat Abraham dan Lazarus. Luar biasa. Coba selanjutnya. Katakan seperti ini. Dan apa yang terjadi? Di ayat 24 kita baca tadi. Lalu orang kaya itu berseru. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Berarti kita bisa bayangkan ini suatu neraka, ya tidak? Coba next note-nya kita baca seperti ini. Ini menggambarkan seperti saya katakan, menggambarkan api neraka dan juga menggambarkan bahwa orang-orang, baca pelan-pelan, orang-orang yang dibuang ke api neraka bisa melihat orang yang di surga. Bisa melihat orang yang di surga, bisa melihat orang yang dibuang ke api. Maaf, jadi orang yang di surga bisa melihat orang yang dibuang ke api neraka. Dan mereka bisa berdialog. Jadi orang-orang yang dibuang ke api neraka bisa melihat ke surga, atau sebaliknya, orang yang di surga bisa melihat orang di api neraka dan mereka berdialog, bisa ngobrol. Baru kita baca, itu true story. Saya katakan, Tuhan Yesus ngomong ini bukan cerita dongeng. Dan mereka bisa lihat dari surga, dan orangnya bisa lihat, ngobrol lagi. Ya tidak? Bapak Abraham, tolong, dan sebagainya. Nggak bisa Abraham ngobrol. Coba next, selanjutnya mengatakan seperti ini. Sangat menyedihkan sekali jikalau kita ini yang masih hidup, saudara dan saya, kita semua ini, kita dapat melihat misalnya siapa? Ayah atau ibu kita, adik atau kakak kita, saudara-saudara kita yang lain, teman akrab kita, dan sebagainya. Saudara sebut semua orang, saudara-saudara paman, ya, bibi, dan sebagainya. Kita akan sedih dan sebagainya. Mereka berada di mana? Di api neraka. Karena apa? Karena kita tidak pernah bersaksi dengan mereka tentang siapa? Yesus Kristus.
Betul? Jadi judul dari firman Tuhan ini yaitu apa? Pentingnya bersaksi. Saudara mau bersaksi tidak? Saya mau bersaksi, saya bersaksi. Kita selalu bersaksi. Makanya kita ini punya organisasi namanya Great Commission. Pelayanan Injil, Amanat Agung. Kita selalu bersaksi. Kemana kita pergi, kita bersaksi. Betul? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena kita harus bersaksi. Kalau saudara tidak bersaksi kepada keluarga kita, satu kali kita akan lihat. Kalau kita lihat sih gak apa-apa. Bagaimana kalau mereka semua berseru? Woi, tolong dong. Oh kamu, ini ayahmu, ini ibumu, ini adikmu, ini kakakmu. Tolong dong, aku panas. Tolong kasih air. Bagaimana, saudara Frasen? Bagaimana? Yang menderita itu orang yang kita kenal. Orang yang dekat sama kita. Family kita. Makanya saya katakan dari tadi, sudahkah kita bersaksi kepada keluarga kita? Karena apa? Karena Alkitab mengajarkan. Karena Tuhan Yesus yang memberikan cerita ini. True story. Aduh, sedih juga ya, saudara. Kita enak-enakan di pangkuan Abraham di surga, tapi kita lihat ke bawah, sedih juga. Saudara keluarga kita, teman-teman kita ada di api neraka. Sedih tidak, saudara? Coba kita baca Roma 10 ayat 13-14. Rasul Paulus berkata seperti ini. Rasul Paulus, sebab barang siapa, yaitu segala macam orang, yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14, saya suka 14 ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, pada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, tentang Tuhan, tentang Tuhan Yesus? Bagaimanakah mereka mendengar tentang Dia jika apa? Tidak ada yang memberitakannya. Jadi bukan hanya kita mendoakan saja. Saudara doakan Tuhan, tolong ayah saya, tolong saudara, semua teman-teman sebagainya. Percuma, saudara. Lebih baik kita bersaksi. Kita bersaksi mengatakan, hei kamu terima Tuhan Yesus, Juru Selamat, sebelum terlambat. Jadi kalau mereka tidak masuk surga, kadang-kadang kita juga yang bersalah begitu ya tidak. Khususnya dalam keluarga kita dan teman kita. Amin. Coba notis saya taruh seperti ini. Jadi tidak cukup hanya mendoakan mereka, tetapi kita apa? Harus berani bersaksi dengan mereka agar mereka mendapat kesempatan untuk apa? Percaya pada Tuhan Yesus dan mereka apa? Diselamatkan. Tentunya Anda dan saya mau semua keluarga kita masuk surga, betul? Amin. Supaya kita tidak surga, aduh sedih juga ya gitu. Tapi kita bisa bersaksi sekarang selama masih ada kesempatan. Coba baca 1 Tesalonika 2 ayat 2 mengatakan, ini Paulus berkata, tetapi sesungguhnya kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami apa? Beroleh keberanian untuk apa? Memberitakan Injil. Walaupun disiksa, walaupun dijahati, Paulus di Filipi, dia dianiaya bahkan, tetapi mereka mempunyai keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Selalu kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, ini dengan kita melihat ayat ini, wow, kita enak-enakan, kita makan enak, tidur enak, kita tidak mau bersaksi pada orang lain, pada saudara-saudara kita. Coba baca 2 Timotius 1 ayat 7-8. Paulus menulis, sebab Allah memberikan kepada kita bukan, katakan bukan, bukan roh, yaitu roh manusia, roh ketakutan. Firman Tuhan, kita diberikan bukan roh ketakutan kepada orang yang percaya ini ya, melainkan roh, yaitu roh manusia yang apa? Membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Coba ayat selanjutnya saya senang. Ayat 8-nya mengatakan, jadi janganlah malu apa? Bersaksi. Anda malu? Aduh, saya malu ngomong sama papa saya, sama saya, adik saya, malu aku gitu. Nanti aku diomongin lagi gitu. Malu tidak? Tapi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi apa? Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara mau tidak bersaksi? Malu tidak? Malu, kalau tidak malu,
Kan tadi kita diberi roh keberanian, sekarang malu. Udah nggak berani, malu lagi. Udah malu, nggak berani lagi atau begitu. Tapi yang kasihan orang yang tidak mendengar Injil keselamatan. Karena ada satu jalan keselamatan. Kita sudah belajar minggu lalu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Masuk surga cuma ada satu jalan, Tuhan Yesus. Dan banyak orang tidak tahu. Bagaimana mereka tahu? Kita harus memberitakan tentang Tuhan Yesus. Paulus katakan, amin. Coba baca Lukas 9 ayat 26 mengatakan seperti ini. Ini Yesus berkata, sebab barang siapa artinya bisa saudara, bisa saya. Bisa siapa saja. Mau saudara pendeta, dengar. Mau saudara pendeta, sekali lagi. Mau saudara pendeta hamba Tuhan, saudara gelar dokter, teologi tinggi apapun juga, saudara termasuk barang siapa. Karena saya lihat banyak teman-teman saya punya gelar tinggi, teologi, nggak pernah bersaksi. Malu, takut bersaksi. Tapi kalau khotbah di mimbar, kenceng. Khotbah di mimbar, oh kamu harus bersaksi. Tapi dia sendiri nggak berani. Dan dia malu mencanangkan tentang Tuhan Yesus di muka umum. Tapi Tuhan Yesus katakan, sebab barang siapa termasuk Anda dan saya, Anda yang melihat video ini, termasuk Anda, barang siapa malu karena aku itu Yesus, dan karena perkataanku atau perintahku. Kita belajar tentang perintah. Perintahku, anak manusia itu Yesus juga akan apa? Malu. Karena orang itu, yaitu saudara saya, apabila ia Tuhan Yesus datang kelak dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat kudus. Nah, ini skenario. Tuhan Yesus datang, wah glory, Tuhan kemuliaan, surga bersuka, malaikat-malaikat, wah orang melihat semuanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku malu sama kamu. Untuk kalau dibilang malu, kalau Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal kamu, bagaimana? Aku gak kenal kamu yang berbuat segala kejahatan seperti kita belajar minggu lalu. Oh Tuhan, saya sudah bersaksi, saya sudah mengusir setan. Ya benar. Saya sudah bernubuat dan sebagainya. Tuhan Yesus bilang, aku gak kenal kamu. Kamu tidak beritakan Injil, kamu mengusir setan, ngusir setan. Tapi tidak memberitakan Injil. Karena perintahnya apa? Pergilah memberitakan Injil. Tuhan Yesus bilang, karena aku datang, aku beritakan Injil. Amin. Kamu gimana? Amin. Coba kita notnya seperti ini. Jadi menurut ayat yang baru saja kita baca, marilah kita jangan malu dan takut untuk bersaksi tentang apa? Injil Kristus kepada orang lain, khususnya kepada sanak keluarga kita sendiri. Amin. Saudara mau malu, mau takut, masih ada kesempatan. Mungkin adik saudara yang saudara sayang. Satu kali saudara duduk di bangkuan Abraham, adik saudara menangis. Oh, tolong saya, cari saya panas. Gimana? Serius tidak? Karena kita kan bersaksi, masih ada kesempatan. Saudara masih punya mulut nggak? Tadi kita berguyon dengan kawan-kawan, kata ini punya mulut nggak mau dibuka. Nanti ditutup mulutnya sama Tuhan, mulai baru berdoa, Tuhan tolong buka mulut saya supaya saya bersaksi. Tuhan bilang, dulu kamu nggak mau bersaksi, dibuka mulutnya. Sekarang baru mau bersaksi. So, sekarang ada kesempatan, saudaraku. Masih ada kesempatan. Mari kita bersaksi pada semua orang, pada keluarga kita. Ringkasannya seperti ini. Kita belajar tadi, yaitu ringkasan judul, pentingnya apa? Bersaksi. Penting nggak bersaksi? Penting nggak? Setelah kita mendengar firman ini, saya bersaksi penting sekali, saudaraku. Itu penting kita bersaksi kepada semua orang. Yes, poin 1, Yesus diutus untuk bersaksi. Ingat, Tuhan Yesus datang, aku diutus untuk bersaksi tentang kerajaan. Dan kita belajar tentang amanat agung, berita agung. Dia orang kaya dan Lazarus, kita lihat ceritanya. Saya baru baca dan firmannya dan kita uraikan bagaimana Lazarus duduk pangkuan Abraham, orang kaya di api neraka, dan bisa ngobrol. Ngobrol. Ya, aplikasinya gimana? Kita baca next ini. 1. Siapakah yang rugi? Tuhan Yesus atau kita sendiri? Jikalau kita tidak bersaksi tentang dia kepada orang lain, di mana saja, dan kapan saja, khususnya kepada sanak keluarga kita sendiri. Siapa yang rugi? Kita kalau nggak bersaksi, kita sendiri yang rugi, bukan Tuhan. Tuhan nggak ada rugi apa-apa. Dia memberitakan kita. Coba ya, nomor 2, aplikasi. Usahakan supaya roh kita tetap apa? Bernyala-nyala dan dengan tidak merasa apa? Malu dan takut kita apa? Melayani Yesus Kristus dengan memberitakan Injilnya kepada siapa saja dan di mana saja.
khususnya kepada semua, katakan semua, semua sanak keluarga kita sendiri. Anak-anak Anda gimana? Anak-anak Anda berkhotbah. Wow, berkhotbah hebat di gereja. Anak-anak Anda gimana di rumah? Istri Anda gimana di rumah? Ayah, ibu kita berkhotbah. Kita kemana? Wow, saya hebat. Keluarga kita gimana? Apa yang kita belajar hari ini? Kita harus bersaksi. Terakhir aplikasi nomor 3 mengatakan, sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan, inginkah Anda melihat semua sanak keluarga Anda diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan Anda nanti akan bertemu dengan mereka di rumah Bapa di surga yang bakal. Tepuk tangan. Amin. Saya ingin dong. Saya mau bertemu kembali, ketemu papa, mama, adik, kakak, om, tante. Saya mau di surga kita bertemu, melihat mereka lagi. Ya mungkin dalam forum lain ya, dalam tubuh baru, tapi sebenarnya kita kenal ya. Sedangkan Lazarus saja kenal ya, kenal sama Abraham. Jadi kita kenal, oh itu papa, itu mama, oh puji Tuhan gitu. Saya senang dong. Iya. Tapi sekarang saudaraku, kita harus bersaksi sekarang. Sebelum terlambat. Karena kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah meninggal dunia, semua selesai. Tidak ada kesempatan lagi. Amin. Jadi kata terakhirnya, kita taruh seperti ini. Kita baca, marilah kita lebih giat lagi bersaksi kepada berapa orang? Semua orang tentang Tuhan dan Juru Selamat kita. Siapa? Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara mau lebih giat lagi? Mari kita lebih giat bersaksi. Saya akan berdoa, saudaraku. Mungkin saudara berpikir, Pak Ritio khotbahnya terlalu keras, saya malu. Saya akan berdoa. Supaya kita menolong kepada Anda, kita semua sama berdoa, dan supaya kita dikasih roh kita ini bukan roh ketakutan, kita roh malu, aku takut diomongin malu, itu kita akan berdoa hari ini. Nah, saudara akan diberi keberanian, dan saudara akan bersaksi khususnya kepada keluarga saudara sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah disebarkan, yaitu pentingnya bersaksi Tuhan. Dan kami sudah belajar firman-Mu yang hidup ini. Tolong kami Tuhan. Kami masih merasa malu kadang-kadang dan takut bahkan bersaksi. Tapi setelah mendengar firman-Mu ini, tolong kami Tuhan. Kami mau diberanikan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Karena Engkau telah berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kami, kami akan diberi kuasa. Kuasa menjadi saksi Yesus di mana saja. Tuhan tolong kami. Tolong kami berikan kuasa itu supaya kami bersaksi kepada semua orang, pada sanak keluarga kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Kita akan menutup ibadah ini dan kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Mari kita mengatakan, kiranya kasih Bapa di sorga, kasih agape, dan kasih yang sampai selama-lamanya, segala anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan kekasih jiwa kita, segala persekutuan dan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kiranya damai sejahtera Yesus Kristus memerintah di dalam hati kita dari sekarang sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, dan di dalam namanya kami telah berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, God bless you. Sampai kita ketemu sekali lagi di kesempatan yang akan datang. God bless you. Amin.